Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Trinur Astuti dengan NIM 201220312. Video ini dibuat dengan tujuan yaitu untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester studi fikih dengan soal jelaskan kembali secara rinci mengenai materi pertama yaitu fikih, syariah, hukum Islam, dan materi kedua usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Pembahasan yang pertama adalah tentang fikih. Fikih berasal dari kata fikih yang berarti faham, atau yang berarti sekedar paham, atau juga berarti mengerti, atau yang berarti faham yang mendalam. Lalu menurut istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali atau dikerjakan yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Lalu fikih juga memiliki pendapat menurut para ulama. Saya mengambil dari pengertian dua ulama. Yang pertama adalah pengertian fikih menurut Abu Zahra. Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci. Yang kedua adalah pengertian fikih menurut Abdul Wahab. Fikih adalah ilmu tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang amali yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci dan tafsili. Lalu ilmu fikih adalah salah satu sekian banyak ilmu dalam syariat Islam yang khusus membahas tentang hukum-hukum syariat baik bersifat wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah yang diambil sumbernya dari Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, lalu ijma dan qiyas. Lalu fikih sendiri ini memiliki objeknya adalah semua perbuatan orang mukallaf atau semua perbuatan mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah terbebani melakukan kewajiban maupun meninggalkan larangan, yaitu yang sudah balik dan berakal. Lalu ilmu fikih sendiri itu dibagi menjadi tiga, atau pembagian ilmu fikih itu menjadi tiga, yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar hukum syara, khususnya dalam ilmu seperti dalam ibadah seperti thaharah, sholat, zakat, puasa, kurban, akikah dan lain sebagainya yang ditujukan untuk yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah. Ruang lingkup fikih ibadah sendiri ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah semua hukum yang berbentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Yang kedua, ubudiyah, yaitu tata cara hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, muamalah, yaitu tata cara hubungan antara manusia dengan manusia. Yang selanjutnya adalah jinayah atau fikih yang membahas tentang hukum kriminal. Yang terakhir adalah siasah syariah, yaitu fikih yang mengatur tentang pemerintahan Islam. Yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, lalu kerjasama dagang dan lain sebagainya. Lalu ruang lingkup fikih muamalah itu adalah mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, hukum. Dalam kajian fikih, ruang lingkup muamalah yaitu harta, hak milik, fungsi uang, jual beli dan lain sebagainya. Lalu prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama adalah segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan
dasar sukarela. Yang selanjutnya adalah muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan dalam hidup masyarakat. Yang selanjutnya adalah muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai kehidupan. Nilai kehidupan yaitu keadilan. Pembagian ilmu fikih yang ketiga adalah fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah kajian fikih yang membahas tentang beberapa persoalan hukum yang dihadapi umat Islam sebagai akibat dari perkembangan pemikiran dan aktivitas manusia, di mana aneka persoalan tersebut belum pernah terjadi pada masa lampau atau pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in dan madhab lainnya. Nah, lalu ruang lingkup fikih kontemporer ini adalah mencakup masalah fikih yang berhubungan dengan situasi modern atau kontemporer. Kajian fikih kontemporer juga meliputi masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer yang mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syariah. Secara etimologi, kata syariah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata syara yang berarti jalan menuju mata air. Kata syariah dalam beberapa Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama atau ad-din, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran yang hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya, kata syariah dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus. Dalam istilah Islam, syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amalia atau perbuatan yang nyata. Selanjutnya, hubungan antara syariah dan fikih. Yang pertama, syariah lebih luas cakupannya daripada fikih karena syariah merupakan ajaran dari seluruh aspek agama. Yang kedua, selain bahwa dalam bahasa Arab kata syariah telah terlebih dahulu diketahui dibandingkan fikih. Jadi di sini syariah itu datang lebih awal atau dibandingkan dengan fikih sendiri, karena fikih tadi kan berkembang karena adanya syariah ya. Nah, lalu yang terakhir adalah dengan kata lain dapat dikatakan bahwa syariah merupakan konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki Allah. Maka fikih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan syariah dengan fikih. Perbedaan syariah dengan fikih yang pertama adalah syariah identik dengan wahyu Allah atau Al-Quran, sedangkan fikih adalah produk atau ijtihad dari fuqaha atau mujtahid. Yang kedua adalah syariah memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan dhoni atau bersifat perkiraan. Yang selanjutnya adalah syariah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sebagai proses adalah upaya memahami syariah untuk dipraktekkan. Lalu selanjutnya adalah syariah tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah-ubah sedangkan sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. Selanjutnya adalah pembuatan syariah adalah dari Allah sebagai syari', sedangkan pembuatan fikih adalah fuqaha yang merupakan manusia.
Selanjutnya adalah hukum Islam. Secara leksikal, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu hukmu yang berarti menolak. Dari sinilah terbentuk kata al-hukmu atau yang antara lain berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Istilah hukum Islam hadir dalam Khazanah Bahasa Indonesia, dimaksudkan sebagai upaya pembeda di antara hukum yang ada di Indonesia, yakni hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Lalu para ahli hukum Islam atau hukum Islam di Indonesia mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut. Seperangkat peraturan berdasarkan hukum Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua orang yang beragama Islam. Lalu pembagian hukum Islam atau klasifikasi hukum-hukum Islam. Pembagian hukum syara atau hukum Islam itu ada dua. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wad'i. Pembahasan yang pertama adalah tentang hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah wajib atau fardu. Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa atau mukallaf, di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan jika apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya dari wajib atau fardu ini adalah sholat 5 waktu, pergi haji, atau jika yang mampu membayar zakat dan lain sebagainya. Lalu wajib sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wajib ain. Wajib ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim atau mukallaf seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bila yang telah mampu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah wajib kifayah. Wajib kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lainnya, seperti kepengurusan jenazah. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan itu tidak apa-apa atau tidak akan mendapatkan dosa. Nah, contohnya seperti sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot dan lain sebagainya. Lalu sunnah sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam atau jenis. Yang pertama adalah sunnah muakkad, adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi seperti sholat id, sholat tarawih dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi seperti puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah haram. Haram adalah suatu perkara atau yang mana tidak boleh dilakukan sama sekali atau tidak boleh dilakukan, yang mana dilakukan akan mendapatkan dosa atau siksaan neraka. Contoh dari haram itu adalah main judi, memakan daging yang haram yaitu daging babi, lalu minum minuman yang keras, perzinaan, durhaka kepada orang tua, riba, membunuh, fitnah dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah makruh. Makruh adalah suatu perkata atau suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan apabila dilakukan tidak mendapat dosa, jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya contoh dari makruh sendiri itu adalah posisi makan dan minum saat berdiri. Nah, kalau di
kalau di Islam itu kan tidak ada larangan untuk makan minum berdiri. Tapi kalau kita sebagai orang Jawa atau orang yang beradab sopan itu makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri itu tidak boleh atau hukumnya makruh atau tidak sopan gitu. Lalu juga merokok. Merokok itu kan mungkin menurut pendapat saya itu haram karena Lalu hukum taklifi yang terakhir adalah mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seseorang muslim mukallaf tidak akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapat pahala. Jadi tidak akan mendapat pahala dan tidak akan mendapat dosa. Contohnya seperti makan dan minum, belanja, bercanda, melamun dan lain sebagainya. Makan minum itu kan tidak ada anjuran atau larangan untuk kita melakukannya makan minum, kecuali dengan makanan atau minuman yang diharamkan menurut dalil syariah. Selanjutnya hukum Islam atau hukum syara yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah merupakan hukum kondisional yang menyertai hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri berkaitan dengan perkara yang 5 tadi, yaitu halal, haram, sunnah, makruh, mubah, dan lain sebagainya. Kelima hukum itu disertai dengan hukum-hukum kondisional. Lalu macam-macam hukum taklifi itu terbagi menjadi beberapa, menjadi 6, yaitu yang pertama adalah sebab. Dalam definisi atau hukum wad'i adalah tanda hingga lahirnya hukum Islam. Tanpa tanda atau sebab itu seorang mukallaf tidak dibebani hukum syariat. Sebagai misal, tanda balik merupakan sebab bagi kewajiban hukum-hukum Islam yang lainnya. Anak kecil yang belum mempunyai cukup umur atau belum balik tidak diwajibkan sholat, puasa, dan lain sebagainya, yang dimana itu menjalankan ibadah fardu lainnya. Contoh dari hukum wad'i yang berkaitan dengan sebab antara lain adalah ketika seorang menyaksikan hilal pada 1 Ramadan, umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Berdasarkan hal itu, hilal adalah menjadi sebab bagi kewajibannya puasa. Yang kedua adalah syarat. Syarat suatu ibadah atau perkara syariat yang lazim mewajibkannya adanya syarat harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat, perkara itu batal dan tidak boleh dikerjakan. Sebagai misal, saksi adalah syarat sah pernikahan dan niat menjadi syarat sah puasa. Tanpa saksi atau niat, maka kedua perkara tadi batal dan dianggap tidak sah. Syarat adalah hukum wad'i yang menjadi pengiring suatu ibadah atau syahnya hukum syariat Islam tersebut. Yang ketiga adalah penghalang atau mani'. Jenis hukum wad'i lainnya adalah penghalang atau wad'i. Kendati seorang dibebankan perkara syariat, namun karena adanya penghalang, perkara itu menjadi batal. Sebagai misal, seorang anak berhak memperoleh warisan, namun apabila ia murtad atau keluar dari ajaran Islam, warisan itu tidak boleh ia terima karena murtad adalah penghalang bagi hak warisannya dalam ketentuan Islam. Yang selanjutnya adalah azimah dan rukhsah. Secara umum, suatu perkara syariah ditujukan dan pekerjaannya terbagi menjadi dua kondisi, yaitu azimah dan rukhsah. Suatu ibadah dalam kondisi azimah maksudnya berada dalam hukum asli perkara tersebut, hukum asal yang belum berubah. Misalnya, hukum sholat 5 waktu adalah wajib bagi seluruh mukallaf.
saking wajibnya orang sehat dan sakit pun tetap diwajibkan dalam sholat. Jika tidak bisa sholat berdiri, bisa sholat dengan duduk atau terbaring dan lain sebagainya. Sebaliknya, kondisi rukhsah adalah keringanan sebagai pengecualian dari kondisi azimah. Sebagai misal, seseorang haram memakan bangkai atau daging babi. Namun jika tidak ada atau tidak ditemukannya makanan lainnya sehingga seorang tersebut terancam mati atau kelaparan, ia boleh rukhsah atau boleh memakan daging babi atau daging bangkai yang diharamkan tadi. Selanjutnya adalah sah dan batal. Suatu perkara syariat dianggap sah apabila sesuai dengan perintah syariat dan mendatangkan pahala di akhirat. Apabila ibadah wajib sudah sah dilakukan, kewajibannya gugur dan mukallaf terbebas dari tanggung jawabnya. Sementara itu, apabila perkara syariah dianggap batal, ibadah itu tidak mendatangkan pahala di akhirat. Selain itu, apabila ibadah wajib dianggap batal, kewajiban belum gugur dan mukallaf harus mengulang lagi ibadah tersebut hingga memperoleh status sah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu muttafaq dan mukhtalaf. Yang pertama adalah sumber hukum muttafaq. Sumber hukum muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang muttafaq. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan apabila kita membacanya merupakan ibadah. Lalu yang kedua adalah as-sunnah atau hadis Nabi. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan as-sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin. Wahyu internal disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, segala sesuatu berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa yang dikatakan itu adalah sunnah. Lalu selanjutnya adalah macam-macam as-sunnah. Macam-macam sunnah itu ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah dari perkataan Nabi, di mana perkataan Nabi itu didengar langsung oleh sahabat atau diteruskan ke tabi'in selanjutnya. Lalu ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat disebut dengan sunnah fi'liyah. Selanjutnya adalah sunnah takririyah atau sikap Nabi Muhammad terhadap suatu kejadian atau perbuatan perkara sahabat yang dilihatnya. Lalu sunnah juga memiliki fungsi dan kedudukan. Kaum muslimin sepakat bahwa kedudukan sunnah itu ditetapkan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Lalu sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Secara etimologi, kata ijma merupakan masdar atau kata benda verbal dari kata ajma'a yang berarti memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga berasal dari kesepakatan bulat atau konsensus Rasulullah SAW wafat. Persoalan hukum Islam yang baru muncul tidak bisa ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua persoalan terus berkembang dan menuntut adanya ketetapan hukum. Sedangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum terkadang masih bersifat global atau umum. Lalu selanjutnya adalah
macam-macam ijma. Macam-macam ijma itu terbagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i, yaitu ijma yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka. Lalu yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengatakan bahwa pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Ijma sukuti ini bersifat zon dan tidak mengikuti. Lalu selanjutnya ada kias. Dari segi bahasa, kias artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Semisalnya, secara istilah, kias menurut Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas, dalam perkataan lain, dan yang ada nas hukumnya karena ada permasalahan ilahi. Lalu sumber hukum Islam mukhtalaf. Sumber hukum Islam mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh seluruh ulama. Berikut adalah beberapa sumber hukum mukhtalaf. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum lainnya karena adanya dalil yang menuntut demikian. Contohnya adalah wasiat. Walaupun secara kias wasiat ini tidak diperbolehkan, namun karena adanya dalil Al-Quran maka wasiat itu menjadi diperbolehkan. Lalu yang kedua adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah atau istilah adalah berlakunya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemadharatan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Jadi masalah mursalah ini boleh. Contohnya seperti pembuatan akta nikah, pembuatan KTP, pembuatan SIM, itu kan baik. Namun pembuatan KTP, pembuatan akta nikah atau akta kelahiran itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Selanjutnya adalah istihad. Istihad adalah metode istihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang mengubahnya. Contoh istihad adalah setiap makanan minuman boleh dikonsumsi sehingga ada dalil yang mengharamkannya, kecuali makanan haram seperti daging babi dan minuman khamar dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah uruf. Uruf adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan atau yang sudah dikenal masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun atau adat kebiasaan dari selama. Contoh dari uruf adalah halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah satu jariyah. Satu jariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mempengaruhi pada kemaksiatan. Satu jariyah, contoh dari satu jariyah itu adalah bermain kartu walaupun tidak memakai uang, yang dapat mengarahkan pada perjudian. Lalu begadang itu boleh, tapi kalau menjadi kebiasaan itu tidak baik dalam kondisi kesehatan, kondisi mental dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah qaul sahabi. Qaul sahabi adalah pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh qaul sahabi adalah pendapat Ibnu Anas yang menyatakan bahwa kesaksiannya dari seorang anak kecil tidak bisa diterima. Lalu yang terakhir adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum Allah yang syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum Allah yang isyariatnya kepada umat terdahulu
yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh daripada dari syar'un min qablana adalah pada zaman Nabi Musa itu ada hukum jika baju terkena najis itu mensucikannya dengan cara memotong kainnya tersebut. Kendati berbeda-beda dengan pendapat yang disepakati bersama. Sumber hukum yang mukhtalaf. Pembahasan selanjutnya adalah tentang usul fikih. Pengertian usul fikih adalah dapat dilihat dari rangkaian dari dua kata tersebut, yaitu kata usul dan kata fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa atau berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, dan fikih berarti paham atau tahu. Dalam istilah fikih mengandung pengertian ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci atau dalil-dalil bagi hukum syara mengenai perbuatan dan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalil terperinci. Sebagai kajian ilmu keislaman, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum-hukum syara dari dalil yang terperinci atau kaidah-kaidah yang menjelaskan hukum-hukum dalam suatu masalah agama. Lalu selanjutnya adalah objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih itu menurut mazhab Syafi'i adalah objek kajian para ulama usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global seperti kehujahan ijma, cara menetapkan hukum dan dari dalil-dalil syara, dan status orang yang menggali dalil serta menggunakan hukum. Lalu selanjutnya adalah menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali adalah pembahasan tentang hukum syara yang berhubungan dengannya seperti hakim dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil hukum. Yang ketiga adalah pembahasan tentang cara menisbatkan atau menggali dan memunculkan hukum dari sumber-sumber dalilnya. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih menurut Khudari Baik adalah yang pertama, mengemukakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Yang kedua adalah sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui bermetode yang dikembangkan oleh para mujtahid. Yang selanjutnya adalah memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan sumber daya dan dalil hukum. Lalu yang terakhir adalah mengetahui keunggulan dan kelemahan dalil yang dikemukakan para mujtahid. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih itu secara global adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga adalah metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang terakhir adalah syarat-syarat orang yang berwenang melalui istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Pembahasan yang terakhir adalah tentang qawaidul fiqhiyah atau kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan istilah yang digunakan ulama fikih yang mengembangkan cakupan suatu hukum. Ada beberapa definisi kaidah fikih yang dikemukakan para ulama. Tajuddin As-Subhi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa kaidah fikih adalah suatu acuan umum yang dapat ditetapkan untuk mengetahui hukum dari kebanyakan persoalan
parsial dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tersebut, dan masih banyak lagi pendapat yang berpendapat tentang kaidah fikih, atau dapat disimpulkan qawaidul fikih itu seperti dasar dalam hukum fikih. Lalu selanjutnya ada sejarah munculnya qawaidul fikih. Kaidah fikih yang disusun oleh para ahli fikih tidak muncul sekaligus sebagaimana sebuah undang-undang disusun, melainkan secara bertahap melalui proses dan pemahaman terhadap hukum yang dikandung oleh teks suci. Kaidah fikih yang paling awal ditemukan dalam tulisan dan ungkapan para ulama fikih pada abad kedua Hijriah. Namun tidak dapat diketahui siapa yang menyusun pertama kaidah fikih tersebut. Adapun kaidah fikih sebagai salah satu ilmu tersendiri baru muncul pada abad keempat Hijriah yang tersebar dalam mazhab fikih. Selanjutnya adalah mazhab yang paling awal menetapkan kaidah fikih adalah mazhab Hanafi. Imam Abu Thahir, tokoh mazhab Hanafi yang hidup pada akhir abad ketiga sampai awal abad keempat Hijriah, telah mengumpulkan kaidah-kaidah dasar dalam mazhab Hanafi. Dengan demikian, kaidah kajian fikih secara sistematis mendahului munculnya kaidah fikih sebagai ilmu. Lalu perbedaan qawaidul fikih dan qawaidul usuliyah. Perbedaan kaidah fikih dan kaidah usul perlu dijabarkan dengan mengetahui peranannya masing-masing dari berbagai aspek. Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek materi. Perbedaan dari aspek materi, kaidah usul terdiri dari 3 perkara, yaitu yang pertama adalah ilmu kalam, kedua bahasa Arab, ketiga gambaran hukum syara. Sedangkan kaidah fikih terdiri dari 3 perkara juga. Pertama adalah dalil syara, kedua adalah tujuan umum syariat, yang ketiga adalah hukum furu' yang memiliki kemiripan. Yang kedua adalah aspek keterkaitan. Perbedaan dari aspek keterkaitan, kaidah usul terkait dengan dalil tasyri' atau perundang-undangan, sedangkan kaidah fikih terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Aspek penggunaan. Perbedaan dari aspek penggunaan, kaidah usul digunakan dalam hal penetapan hukum syara, penetapan dalil hukum syara, dan menetapkan cara menggali hukum dari dalil syara. Sedangkan kaidah fikih digunakan sebagai acuan umum berbagai permasalahan yang dibahas dalam fikih dalam satu payung hukum. Yang selanjutnya adalah aspek kegunaan. Perbedaan dari aspek kegunaan, kaidah usul secara khusus terbagi menjadi berguna bagi mujtahid yang dapat digunakan ketika menggali hukum syara dari dalilnya. Sedangkan kaidah fikih digunakan bagi mujtahid atau hukum dan guru. Karena kaidah umum untuk berbagai khusus dari hukum furu' secara mudah dan dapat dikembalikan pada kaidah fikih tersebut. Aspek yang kelima adalah tentang aspek keterdahuluan. Perbedaan dari aspek keterdahuluan, kaidah usul lebih dahulu muncul sebagai sumber dalam mendasarkan hukum yang dan penggaliannya. Sedangkan kaidah fikih lebih akhir kemunculannya sebagai persetujuan terhadap hukum yang ditetapkan dan sebagai pengikat dari persoalan-persoalan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah aspek ketergantungan di antara keduanya. Perbedaan dari aspek ketergantungan di antara keduanya, kaidah usul tidak tergantung dengan kaidah fikih, sedangkan kaidah fikih tergantung pada kaidah usul. Pembahasan yang terakhir adalah tentang pentingnya qawaidul fikih dan penggunaannya. Kaidah fikih memiliki arti
kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan bagi hamba salah satu dari tujuan syariat. Demikianlah yang